Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara warga kerajaan. Firman Allah berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Amin. Kita tetap dengan tema yang sama di bulan ini, yaitu Exalting the Lowly, yang memiliki arti meninggikan yang rendah. Oleh karena itu kita bersama-sama akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 7 dan 8. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang setia dan selalu menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur untuk datang di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini. Inilah kerinduan kami, ya Bapa di surga. Engkau menjamah kami dengan kuasa-Mu, memenuhi kami dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus, Engkau berkarya di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami.
Karena itu kami persembahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja di tempat ini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang mendalam dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kalau yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut. Penolong, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku.
pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. yang menyertai-Ku. Yang menyertai-Ku. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hatimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Datang urapiku. Datang urapiku. Ku siap terima. Ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu. Roh-Mu yang kudus penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Datang urapiku. Inama syakara lapaya namasu. Ku siap terima kuasa-Mu. Ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu. Ku buka hati, ya Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Roh Kudus ada di sini, amin. Karena itu mari kita bersukacita di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Mari kita puji Dia. Yes Lord. Tepuk tangan sama-sama. Nana. Nana na 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 na. Nana na 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 na. Nana na 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 na. Nana na 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 na. Nana na 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 na. Nana na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukur
kasih setia. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu. Yes. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki lompat, lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Musik memuji Tuhan. Tanganku angkat, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki lompat, yes, buat rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Na 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 na. Yeah 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 yeah. Na 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 na. Haleluya. Kita memuji Dia bersama-sama dengan surga. Kita nyatakan iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan. Amin.
Di hadapan tahtamu, di hadapan tahtamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahtamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada, senada dengan surga. Lebih meriah berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Yes. Saudara bersukacita? Amin. Mari beritahu satu sama lain, katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semua warga kerajaan. Tuhan itu punya hobi yang saya ulang-ulang sampaikan kepada Anda. Pertama, dia hobi menurunkan orang yang angkuh dari kedudukan yang tinggi. Masih ingat apa yang dia lakukan pada Lucifer? Dia buang keluar dari sorga. Tetapi Tuhan punya hobi yang mengangkat orang dari dalam debu, dari dalam lumpur, dan didudukan bersama dengan para bangsawan bangsanya. Perkataan humble atau miskin, tetapi juga itu artinya rendah hati, ani atau anau. Di dalam firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 11 ada seseorang bernama Yeftah. Yeftah ini disebutkan dengan jelas anak dari seorang perempuan sundal. Harlot. Harlot ini ya pelacur. Dan apa yang terjadi ketika saudara daripada istri yang resmi itu bertumbuh dewasa, mengusir dia keluar, sebab engkau adalah anak daripada Will, wanita idaman lain. Dan saudaraku, kita tahu bagaimana rejection. Rejection itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi dalam ayat pertama dikatakan dia seorang yang gagah perkasa. Jadi aneh sekali, dari tempat yang rendah, yang tempat paling rendah kan dibilang anak haram jadah zaman dulu ya. Sekarang nih banyak sekali yang memang tidak berbapak atau tidak punya status. Ada kabar baik buat kita semua. Firman Allah mengatakan ketika dia diusir keluar, dia mencari apa? Di jalanan, ya. Kita masih ingat American Mike Tyson. Dia berkata, Tyson is not my father. Dan ibunya juga tidak tahu siapa yang menghamili dia. Tetapi karena itu dia pergi ke jalanan dan menjadi seorang fighter. Di sana dia bergaul dengan orang-orang yang salah. Dengan petualang-petualang. Hati-hati dengan pergaulan kita. Masa lalu kita nggak bisa rubah. Tetapi masa kini dan masa depan kita yang tentukan sendiri.
Kita tahu akibat bergaul dengan orang-orang ini, dia punya satu yaitu kebiasaan yang buruk, yaitu terlalu gampang janji. Kita tahu bagaimana Tuhan mengurapi dia. Ketika dalam krisis secara nasional, ketika Israel diserang oleh bangsa Amon, para penatua datang, tolonglah Yeftah, jadilah kapten atas kami. Jadilah pemimpin, jadilah komandan atas kami. Loh, kamu ngusir aku. Sekali biasa saudara, ada tiba waktunya kita dibutuhkan. Tenang saja. Saya ngalami kalau saya ditendang, diusir atau apapun, akan tiba waktunya Tuhan yang menerangkan pada mereka. Tetapi sayang sekali, dia membuat satu vow yang sangat sembarangan. Apapun yang keluar dari rumahku akan kupersembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan firman Allah mengatakan, begitu dia keluar, putri kandung satu-satunya keluar, saya menari-nari. Mungkin belajar daripada Miriam ya, saudara, daripada Musa dan Harun. Dan begitu dia menyesal luar biasa. Ada berapa pendapat bahwa dia benar-benar mengorbankan anaknya. Tapi kita tahu itu bertentangan dengan firman Allah. Karena ayat selanjutnya mengatakan putri daripada Yeftah tidak pernah menikah lagi seumur hidupnya. Dia menangisi keperawanannya. Jadi dia tidak pernah menikah. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita pelajari? Pertama-tama, kalau orang menuduh kita tentang masa lalu kita, ingatkan iblis tentang masa depannya. Kalau iblis ingatkan saya tentang perbuatan-perbuatan bodoh yang pernah saya lakukan, saya ingatkan masa depannya, yaitu neraka yang apinya tidak pernah padam. Kalian saudara jangan mau diintimidasi, dan percayalah ini pengharapan bahwa setiap kita, masa lalu kita, yesterday is gone forever. Tetapi masa kini, hati-hati apa yang kita bergaul, dan masa depan, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Bersikaplah sebagai putra-putri raja. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus ada di sini. Karena itu mari kita nyatakan kerinduan kita akan hadiratnya lebih lagi. Haleluya.
set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Hold here, I worship you. Mari katakan sama-sama, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. I set my eyes, I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Let this be a cry. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song. Let this be a sweet song to you.
this be a worship from my heart for you, my King. Let this be a cry from my heart. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your As I worship you, as I worship you, kinamaya masanda yaralamaya muso, sibiana la masanda ya masidina, sibayara labaya masidina, kitara labaya na masanda yaralabaya muso, inaya masenda yaralamaya. Sibayara la masedi yaramo, inayara masedi yaralaba. Kami perlu hadirat-Mu, Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu, Tuhan. Lebih lagi, mengalirlah ya Roh Kudus. Jamah kami dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu, Tuhan. Oh, inaya masana ya ralaba namase, siara laba ya namase, ya ralaba ya namoso, ipaya ralaba ya masene ya ralaba ya maso, sibaya ralaba sana ya ma.
Terima kasih untuk kasih setiamu, dan terima kasih untuk anugerah dan perlindunganmu yang ajaib, yang selalu nyata dalam hidup kami. Dan biarlah apa yang kami sudah nikmati, biar hidup kami ini hidup yang selalu memancarkan bahwa kami adalah terang dan adalah garam di dunia di mana Tuhan tempatkan kami. Untuk kami melihat representative of Christ Kingdom betul-betul terwujud melalui setiap kami umat Tuhan yang hadir di pagi yang berbahagia ini. Pagi yang penuh dengan perjanjian Tuhan yang Tuhan genapi sesuai dengan kebutuhan kami. Kami terima kebenaran-Mu dalam nama yang kami cintai, adalah gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Baik, song leader, pemusik, pemuji, dan semua yang terlibat melayani hari ini, terima kasih untuk kerjasamanya. Baik, hari ini kita tetap dalam tema bulanan kita, Exalting the Lowly, yaitu meninggikan yang rendah. Ayat Lukas 1 ayat 52 berkata, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa, sudah berkuasa kok diturunkan dari takhtanya ya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Nanti kita akan mengerti apa maksudnya. Orang-orang yang sudah berkuasa dari takhtanya diturunkan, tapi yang rendah itu Tuhan tinggikan. Nah, dari sini saya berikan tema khotbah saya pagi ini, kalau saudara suka dengan tema, yaitu promosi datang dari Tuhan. Nah, promosi datang dari Tuhan, kita akan belajar tentu saja dari nyanyian pujian Maria, yaitu Lukas pasal pertama, ayat 46 sampai 56. Nanti kita akan belajar ayat per ayat ini, apa sih yang harus kita latih dalam hidup kita sehingga yang rendah itu Tuhan mengangkat. Dan kita tidak mau lagi belajar dari hal yang salah, tapi kita belajar apa yang terjadi kesalahan orang lain. Kita belajar dari kebenaran firman untuk tidak waktu kita berada di takhta itu diturunkan. Nah, kembali ke ayat ini, Lukas 1:52, ia menurunkan orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Jadi Tuhan tidak bekerja seperti sistem dunia. Justru dikatakan ia menurunkan orang yang sombong. Jadi kita harus mengerti bahwa dunia itu sering mengangkat orang yang kelihatan dari luar tuh keren, kece, ya. Terus berpendidikan, berkuasa, punya duit banyak. Dalam gereja juga terjadi, ya. Tapi kita perlu tahu bahwa Saul pun seperti itu, waktu berada di takhta karena kesombongannya diturunkan. Makanya dari ayat ini mengingatkan kita jangan terlalu percaya diri karena status kita, jabatan kita, kedudukan kita, atau dengan harta yang kita sedang kelola. Satu waktu kita tidak tahu. Kalau kesombongan itu muncul dalam hidup kita, itu pasti akan hilang semua dengan begitu saja. Nah, makanya sekali lagi, jangan bangga dengan keberhasilan. Pelayanan juga sama, jabatan, ya. Apa yang ditinggikan manusia bagi saya belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju lambaikan tangan saudara. Belum tentu. Ya. Nah, makanya saudara, justru untuk itu kita belajar bagaimana supaya kita yang rendah itu bisa mengalami promosi dari Tuhan. Ya. Nah, orang-orang yang rendah di sini maksudnya tuh begini. Mereka mungkin yang terbuang.
Mereka tidak diperhitungkan. Materinya hidup hal yang pas-pas dibandingkan dengan orang lain. Orang lain lebih. Ya. Terus mengalami penderitaan, ketidakadilan. Dan juga tertolak, baik di dalam keluarga, masyarakat, atau di mana-mana. Dan yang dihina, terhina. Yang diperlakukan sewenang-wenang. Nah, untuk itulah Tuhan akan mengangkat mereka. Apa? Kalau mereka berada dalam apa yang Tuhan mau. Tentu saja dengan cara Tuhan, kekuatan Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita lihat di dalam 1 Samuel 2 ayat 8. Tadi Pak Hemi sudah baca. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Nah, mungkin saudara yang hadir atau nanti yang nonton melalui YouTube itu perlu sadar begini, apapun yang saudara sedang alami, dihina, ditolak, tidak mengerti, Tuhan bisa mempromosikan. Katakan, Tuhan bisa promosikan. Itu janji Tuhan. Ini adalah nyanyian Nyanyian daripada Hana. Bagaimana dia sebagai ibu dari Samuel itu mengalami rasanya dianggap rendah karena waktu itu dianggap mandul. Dihina, diremehkan, tapi Tuhan menjawab doanya sehingga melalui Samuel yang besar, bertumbuh besar, akhirnya juga besar di mata Tuhan dan dihormati di mata manusia. Nah, ini contoh. Ya. Makanya untuk itu kita perlu tahu bahwa kira-kira apa sih yang harus kita lakukan, kita latih. Dan untuk itu kita belajar dari satu perikop ini, Lukas 1, 46 sampai 49, untuk mengalami promosi datang dari apa? Tuhan. Nah, saudara bisa lihat, Maria yang dianggap kecil, diabaikan orang-orang, coba perhatikan baik-baik, ternyata kelak dipakai Tuhan secara luar biasa. Apa yang terjadi pada perempuan ini? Yang muda dan sederhana dari Nazaret, dia akan diangkat menjadi ibu Mesias. Itulah kisah Lukas pasal 1. Banyak lagi yang terjadi. Daud, anak bungsu, imut-imut, tidak diangkat dari keluarga masyarakat. Tapi yang Tuhan diangkat dia menjadi raja. Yusuf yang dijual sebagai budak, dipromosi Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi pengaruh bagi bangsa-bangsa. Ya, para murid Yesus sama, tokoh-tokoh penting yang menjadi pilar dalam gereja Tuhan. Nah, inilah pola sistem firman Tuhan. Tuhan memilih yang kecil, yang hina, bahkan ditolak manusia, dia bisa ngangkat. Masih banyak lagi seperti saudara lihat, yaitu seperti Tamar, ya, Betseba, Rahab, pelacur, suku Moab, Rut. Waktu mereka dalam Tuhan, mereka mengikuti apa jalur yang Tuhan mau. Dengan jalan yang Tuhan tunjukkan mereka hidupi, mereka berlatih, akhirnya mengalami promosi dari Tuhan. Saudara siap untuk mau dipromosi Tuhan? Apapun latar belakang saudara. Nah, kira-kira apa yang kita bisa belajar dari satu pasal ini? Bukti nyata Tuhan promosi Maria. Itu pun bisa terjadi daripada hidup kita. Kata promosi Tuhan terjadi bukan hanya di dunia satu sisi. Bisa di dunia pilar yang kita sebut pilar kesenian, entertain, dunia olahraga, hiburan, media, maupun bisnis, karir, juga dunia gereja, maupun pendidikan, maupun penanggulangan orang miskin, yayasan, pelayanan masyarakat, maupun di dalam keluarga dan juga di dunia pemerintahan. Dia bisa buat itu.
Banyak hal yang dia bisa buat. Nah, promosi dari Tuhan akan kita ngalami, kita lihat. Nyanyian daripada apa? Pujian Maria. Nah, nyanyian pujian Maria ini adalah nyanyian Magnificat, yaitu Maria melihat betapa besarnya dari kasih Tuhan kepada mereka yang dianggap kecil oleh dunia, dianggap hina, rendah. Dia lihat dan dia naikkan nyanyian ini. Nah, makanya kita lihat, kita belajar bahwa begitu Tuhan memperhatikan dan mengangkat mereka yang rendah hati, dan orang yang rendah hati menghidupi firman bukan hanya sampai tingkatan taat, tapi terus berlatih jadi kebiasaan dan jadi budaya, akhirnya setia, terjadilah promosi Tuhan. Jadi dari ayat 46 sampai 49 kita lihat. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku apa? Berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dari ayat 46 sampai 49, bagi saya untuk kita mengalami promosi Tuhan, dari yang rendah diangkat Tuhan, ada yang perlu kita latih, itu menghormati dan memuliakan Tuhan. Katakan menghormati dan memuliakan Tuhan. Orang yang menghormati dan memuliakan Tuhan, berarti mereka matanya tertuju hanya pada Tuhan, bukan keadaan, situasi, persoalan. Dan hatinya selalu berpaut kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di sekitarnya selalu punya tanggapan, Tuhan itu selalu baik. Haleluya. Dan orang yang menghormati dan memuliakan Tuhan, dia tidak pernah ragu, tidak lagi pernah tidak mempercayai bahwa Tuhan itu jauh dari dia. Karena dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sudah ada dalam dia. Dan dia selalu percaya, di mana dia berada, Tuhan menyatu dengan dia. Haleluya. Kalau zaman dahulu, kalau saudara lihat, orang kalau diborgol, yang dianggap keluar daripada hukum, itu diikat dengan orang yang menjadi pengawas. Betul enggak? Pengawal. Nah sebenarnya borgol itu kita lihat seperti itu. Seperti itu Tuhan bilang bahwa aku tidak pernah melepaskan kamu sedikit pun. Kemana kamu bergerak, aku tetap ada padamu. Nah orang yang menghormati dan memuliakan Tuhan selalu percaya itu. Sehingga apapun terjadi dia tahu Tuhan itu baik. Segala kemuliaan hanya bagi dia. Ini yang perlu dilatih. Selama kalau kita masih melihat semua yang kita hadapi itu membingungkan kita, kita tidak punya kepastian bahwa Tuhan itu tetap bersama saudara. Jadi waktu kita menggunakan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, segala yang kita lakukan itu bisa disebut adalah penyembahan kita. Haleluya. Jadi sekali lagi, segala yang kita lakukan, perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita, semua kalau itu kita lakukan untuk kemuliaan bagi Tuhan, segala hal yang kita lakukan bisa menjadi itu penyembahan kita. Jadi di mana saja saudara bisa menyembah Dia, bukan hanya di dalam gedung gereja. Ya. Jadi itu yang saudara perlu tahu bahwa di dalam ekonomi Tuhan, penderitaan itu pasti mendahului kemuliaan. Dan menjadi hamba itu mendahului baru menjadi seorang apa? Pemimpin. Jadi orang yang menghormati dan memuliakan Tuhan, orang yang pasti yakin dia senang untuk menghadapi proses. Katakan proses. Karena proses itu untuk mengalami progres. Proses itu bukan untuk menghancurkan. Haleluya. Dan setiap kita masih berada di perahu kenyamanan, setiap kita masih berada di dalam dunia kenyamanan, itu Tuhan pasti goncangkan perahu hidup kita. Dia goncangkan, dia izinkan untuk melatih iman percaya kita, untuk menghormati, memuliakan Dia. Itu proses untuk tetap mata tertuju pada Dia. Seperti para murid Yesus.
Waktu Petrus bilang, kalau memang kau Tuhan, suruh aku apa? Keluar, suruh aku berjalan. Dia langsung bertindak karena matanya tertuju mendengar apa kata Tuhan. Dan dia berjalan, dia mengatasi semua persoalan. Tapi waktu dia melihat lagi persoalan, sudah tidak lagi menghormati dan memuliakan Tuhan dengan apa yang dia katakan. Dia tenggelam lagi di dalam badai itu. Nah, badai sebesar apa? Dengar. Badai sebesar apa? Di tengah-tengah badai tetap ada pesta kerajaan Allah. Karena sang raja tidak pernah membiarkan meninggalkan saudara. Itu harus saudara yakin. Itu orang yang menghormati dan memuliakan Tuhan. Ya. Jadi kita lihat kebenaran. Sebelum lihat kebenaran yang berikut. Lukas 1 ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang apa? Takut akan dia. Ini seringkali saudara dengar. Jadi takut akan dia. Bedanya takut akan Tuhan dan takut kepada Tuhan. Kalau orang yang takut akan Tuhan, dia menghormati, segang, menjunjung tinggi, memuliakan, mengagungkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Tapi kalau takut kepada Tuhan artinya ada hal yang dia buat. Berkompromi dengan dosa, dengan sistem dunia, kerajaan iblis atau dunia, sehingga muncul kepahitan, kebencian, mudah tersinggung, segala-galanya itu terjadi. Itu orang yang takut kepada Tuhan. Ya. Nah, orang yang takut akan Tuhan sama, punya iman percaya begini, duduk Tuhan bersama dia, berjalan Tuhan juga bersama dia, tidur pun Tuhan bersama dia. Haleluya. Nah, kalau saudara tidur, saudara takut akan Tuhan, tidak perlu lagi obat tidur. Melatonin, kalau untuk pencegahan silakan. Tapi kalau terlikat itu baru bisa tidur, karena dia akan bersama saudara. Dia gendong saudara, dia belai saudara. Saudara berjalan, tidak lagi takut pada kegelapan. Karena Tuhan bersama saudara. Setuju? Nah, ini perlu dilatih. Ini perlu diperkatakan. Kenapa saya katakan begini? Beginilah. Abraham itu Tuhan sudah punya pola, patron untuk dia menjadi bapa banyak bangsa. Itu sudah ada di hati Tuhan. Cuman bagaimana Abraham ini bisa berlatih dari belum punya anak yang dihina, mungkin mandul atau impoten atau tidak bisa lagi berdaya, bisa diangkat menjadi bapa banyak bangsa. Jadi kalau Tuhan memilih kita, ada bagian yang dia kasih kita latih iman kita. Makanya dirubahlah nama Abram menjadi apa? Abraham. Bapak banyak bangsa. Pasti dia perkenalkan dirinya pertama pada istrinya. Aku ini bapak banyak bangsa. Mungkin istrinya menghina dia juga. Lah, kita sudah 8, waktu itu 90 tahun Sarah, 100 tahun baru Abraham punya apa? Anak. Jadi waktu itu belum punya apa? Lah, kita aja belum punya anak. Kok jadi bapak banyak bangsa, enak aja kamu. Dia tidak peduli. Karena dia takut akan Tuhan. Dia perkatakan itu. Lama-lama 10 tahun sebelum satu hari mungkin, Sarah pun ikut-ikut perkatakan itu. Dan Sarah memperkenalkan kepada siapa? Tetangga. Bapak banyak bangsa. Anak satu aja belum, bapak banyak bangsa. Gila mungkin, stres, sakit jiwa. Tidak peduli mereka. Halo? Karena mereka takut kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dengan berlatih memperkatakan yang tidak ada seolah-olah sudah ada, berkat Tuhan terwujud, nama Tuhan dipermuliakan. Ini pun yang dilakukan oleh Yesus waktu Bapa mengutus dia di muka bumi. Dia adalah putra. Dia 100% manusia, 100% Allah. Haleluya.
Nah, waktu dia di muka bumi, dia juga berlatih memperkatakan sebagai manusia yang tidak ada seolah-olah sudah ada. Buktinya di mana? Ada orang yang lumpuh tangan sebelah. Dia bilang, aduh Bapak, pusing saya ini ngurus orang-orang yang pada apa? Mati sebelah, ini tangan lagi. Enggak. Yang disuruh apa? Ulurkan tanganmu. Loh, tangan yang lumpuh disuruh apa? Ulurkan. Yang belum ada seolah-olah sudah ada dan terwujud mujizat keajaiban Tuhan terjadi. Nama Tuhan dipakai. Nah, itulah Tuhan yang ada dalam saudara-saudara di dalam dia. Perlu berlatih ini untuk takut akan Tuhan. Untuk selalu berani memperkatakan yang belum ada seolah-olah sudah ada. Dan saya percaya Tuhan mempromosi saudara untuk bukan dipermalukan, tapi mengalami jenjang yang dipermuliakan, untuk Tuhan dipermuliakan, hingga dengan tujuan banyak lutut bertelut, banyak lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja dan Juru Selamat. Beritahu kiri kanan, terus ayo berlatih. Ayo, saudara jangan ragu. Itu yang saya juga latih kalau dalam gereja. Ada orang saya merasa impresi, perkatakan yang belum ada, seolah ada. Haleluya, amin. Ya, kemarin saya baru datang dari Jawa Tengah. Ada yang tenggorokannya ini berproblem banyak, sakit. Ya, saya bilang begini, kalau Petrus berjalan, bayangannya menyembuhkan. Saya percaya Tuhan ada dalam saya, bukan bayangan itu yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang hidup adalah penyembuh akan keluar, bekerja. Saya bilang, saudara percaya? Siap. Saya berjalan, tengah malam itu tidak ada bayangan lagi. Dan tiba-tiba satu bapak berteriak, saya sembuh, saya tahu itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Nah, saya sering lakukan ini kalau training tentang kingdom power. Banyak hal yang saya buat, ya, bukan banyak hal yang saya buat, Tuhan lakukan, itu selalu ada ide-ide yang baru yang dia kasih, yang terserah mau bikin apa, Tuhan pasti berdaulat. Kita harus belajar itu. Takut akan Tuhan itu begitu. Memang saudara tidak lihat dia, saudara berjalan juga tidak lihat dia, tapi saudara selalu seolah-olah itu ada. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Haleluya. Nah, saudara tahu, orang yang takut akan dia itu pasti dilepaskan dari jerat apapun, jerat maut, jerat dosa, dan pasti memperoleh hikmat dan pengertian. Dan bukan hanya itu, tidak akan kekurangan, berkecukupan, bahkan perlimpahan untuk memberkati orang lain. Dan memiliki keyakinan, ketenangan saat menghadapi maut. Dan bukan hanya itu, panjang umur di tangan kanan, tangan kiri, kekayaan dan kehormatan. Dan memiliki masa depan dan pengharapan yang cerah. Haleluya. Haleluya. Nah, kita lihat yang berikut. Ayat 51-52. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ya, jelas ini diingatkan kembali tentang apa? Rendah hati. Haleluya. Katakan rendah hati. Kita lihat Yakobus 4 ayat 10. Berkata begini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan apa? Kamu. Jadi kerendahan hati itu adalah kunci pengangkatan untuk kita mengalami promosi Tuhan. Itu kunci, ya. Jadi bukan prestasi, tapi kerendahan hatilah, bukan prestasi, kepintaran,
talenta, karunia yang menyentuhkan hati Tuhan. Kerendahan hati itulah yang menyentuhkan hati Tuhan. Itu yang membuat saudara akan dipromosi Tuhan. Jadi kalau kita merendah hati, berarti kita mengakui kita tidak hidup di dunia ini untuk bagaimana menjadi pentingnya diri kita. Tapi justru sebaliknya, kita melihat berapa banyak perbedaan yang dapat kita buat dalam kehidupan orang lain. Artinya menjadi influence, menjadi pengaruh. Haleluya. Amin. Nah, jadi kerendahan hati itu bukanlah memikirkan bahwa dirimu lebih rendah. Sekali lagi, bukan memikirkan dirimu lebih rendah, tapi lebih sedikit memikirkan tentang dirimu. Itu rendah hati. Amin. Lebih memikirkan diri sendiri, lebih sedikit. Ya. Jadi mari kita latih ini. Dan orang yang selalu cepat menyadari kepada kebenaran itu bukan kepandaiannya, tapi melainkan orang yang rendah hati, yang dengan tulus bisa menerima kelebihan orang lain atau apa kata firman Tuhan dan mengakui kekurangan diri sendiri. Coba itu kita lihat, ya, banyak hal contoh dalam Alkitab, ya. Jadi yang perlu kita latih itu guys, bentar ya, yaitu rendah hati. Nah, saya teringat begini. Waktu saya mulai kembali tekun dalam olahraga tahun 2000. Saya tinggalkan olahraga itu dari tahun 1985, 86. Saya dulu olahraga keras, ya. Tapi waktu saya mulai pergi pelayanan di pedalaman di Papua, perjalanan itu kok masa jalan kaki cuman sekitar 10-12 kilo. Saya itu sudah apa? Loyo. Waktu itu sudah terima Tuhan, lahir baru. Saya bertanya-tanya, kok aneh? Dulu belum terima Tuhan, setiap kenaikan tingkat sabuk, itu seringkali saya jalan dari Bedugul ke Denpasar. Tengah hari tanpa alas kaki. Setiap ada kenaikan tingkat. Saya bandingkan, tidak masuk akal. Kok dengan Tuhan misalnya tambah apa? Jalan segitu sudah apa? Loyo. Baru saya terinspirasi bahwa perlu kembali. Fisik, latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah jauh lebih. Tapi tetap ada gunanya. Mulailah 2000 itu saya mulai. Nah, waktu saya mulai, saya dengar benih yang dulu muncul. Mulai kecanduan. Satu waktu ada pelayanan di Jakarta. Ada orang yang minta untuk didoakan. Urgent. Saya bilang, tunggu aja 1 jam. Nanti akan saya doakan. Oke, begitu masuk, baru 5 menit. Langsung waktu saya gerak, saraf saya kejepit. Langsung dari saya, istri saya bilang seperti orang umurnya sudah 90 tahun. Jalan tidak bisa, bangun juga berat. Situlah saya sadar. Orang yang sombong, segala sesuatu yang dia lihat itu membawa kebaikan. Tapi dia lupa penentu itu Tuhan. Lebih dari segala apa yang kita latih. Makanya sikap rendah hati ini Tuhan bikin. Dia izinkan itu supaya saya kembali kepada koridor bahwa semua penentuan itu Tuhan. Puji Tuhan, waktu itu kembali lagi Tuhan pakai secara medis. Cuman 1 kali pertemuan saya bisa kembali
kembali bangkit normal, dan Tuhan selalu punya solusi. Jadi dalam arti begini, saya bicara pada saudara, apapun tantangan, kesalahan yang kita buat, selama kita mau kembali rendah hati, bahwa sadar penentu itu semua Dia, Tuhan akan kembalikan posisi kita untuk kembali menikmati janjinya, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dan hari ini, sampai hari ini, saya sungguh-sungguh bertobat, tidak lagi mengutamakan segala yang saya lihat baik, belum tentu benar. Yang pasti benar, hidup bergantung kepada Tuhan. Amin. Ya, sekarang kita lihat yang berikut. Ayat 46 sampai 56, selesai kita. Dikatakan begini, Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kita lihat Maria ini pun waktu hadir Elizabeth sedang dalam keadaan hamil, dia menjadi berkat. Betul enggak? Jadi kita lihat dari ayat 53 sampai 56 ini berbicara gini, lapar akan kebenaran dan mengalami Tuhan. Saudara, Anda cukup beribadah. Saudara, Anda cukup untuk baca Alkitab. Saudara harus lapar akan kebenaran, apa yang saudara baca, dengar, saudara mau hidupi untuk mengalami Tuhan. Experience with God. Tanpa pengalaman saudara dengan Tuhan, saudara mudah tergoyahkan. Justru orang akan dipromosi Tuhan, dia lapar akan kebenaran dan untuk mengalami apa? Tuhan. Nah, orang-orang yang lapar akan kebenaran dan mengalami Tuhan, bukan tidak mengalami masalah dalam hidupnya. Justru dia yakin melalui masalah lah hidup mereka semakin disempurnakan. Amin. Bukan hanya itu, untuk bisa kita lapar dan mengalami Tuhan menjadi kehidupan, hal itu harus kita dilakukan dalam hidup kita. Tidak bisa sudah berhenti. Makanya ini yang perlu kita latih setiap saat. Dan setiap saat itu ada hal-hal yang baru. Sekalipun mungkin saudara terima pelajaran di Rock Journey atau ikut seminar, sudah berapa tahun lama, itu tanyakan diri saudara, apakah saudara hidupi? Kadang-kadang itu bisa muncul untuk menjadi pelatihan untuk saudara lagi. Jadi pengalaman-pengalaman di dalam saya juga menghidupi kebenaran ini, kadang-kadang waktu mengkhotbah, waktu melatih, kadang-kadang yang dulu-dulu itu diperbaharui lagi. Jadi kita tidak bisa tinggalkan itu. Bahwa Tuhan akan pakai kebenarannya untuk terus melatih kita. Setiap kita bangun hari ini, kita pasti punya pengalaman yang baru. Haleluya. Amin. Saya ambil contoh waktu kemarin di Jawa Tengah. Saya tidak sebut kotanya. Ada seorang ibu beritahu saya ini kadang-kadang mau ibadah, pesan dari suami untuk tidak terlalu aktif. Dan dia tahu dia sudah selesaikan pekerjaan, semua dia selesaikan. Sebenarnya tidak dia aktif itu rumah tangganya ditinggalkan. Nah waktu dia bertanya, saya teringat seperti Daud berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku haus akan Engkau. Bagi saya itu doa yang saya sebut doa imajinasi. Waktu melihat dengan mata nyata rusa haus pada air, pikirannya dia gambarkan, demikian jiwaku haus akan Engkau. Saya mulai bilang, ibu mau berlatih? Setiap ibu masak, bayangkan dengan pikiran ibu, waktu suami ibu makan, dia ngalami Tuhan. Waktu ibu setrika bajunya,
Waktu dia pakai pakaian, ibu mulai dia mengalami jamahan Tuhan. Waktu makan, maaf, waktu melakukan hubungan intim suami istri. Bayangkan Tuhan buat sesuatu untuk suami saya. Saya lihat waktu itu suddenly terjadi. 2 hari. Saya lihat di dalam pelatihan itu suaminya hadir. Dan Tuhan juga jamah dia. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi tidak ada yang mustahil. Kalau kita betul lapar akan kebenaran dan mau mengalami Tuhan. Amin. Saudara harus punya experience. Dan harapan saya hari ini saudara dengar yang saya share dengan saudara. Ini bukan pelajaran yang tinggi-tinggi bagaimana. Ini kehidupan sehari-hari. Karena saya bukan orang yang bicara yang penafsiran, itu ada bagian orang lain. Saya bicara tentang the real life, hidup sehari-hari untuk menikmati Tuhan. Karena itulah yang Tuhan taruh untuk hidup saya. Jadi kembali untuk mengalami promosi yang datang dari Tuhan. Bahwa exalting the lowly, Tuhan mengangkat yang rendah. Bagi saya itu promosi dari Tuhan, bukan kekuatan dan kehebatan kita. Kita perlu latih, menghormati dan memuliakan Dia. Sudah saya share dengan saudara tadi, setidaknya dapat gambaran, takut akan Dia, rendah hati, lapar akan kebenaran, dan mengalami Tuhan. Saya harap ini bisa menjadi satu inspirasi, membuka wawasan saudara. Bagi saudara yang tahu hanya sebagai penyegaran, bagi saudara yang belum, biarlah menjadi inspirasi untuk mau bertindak. Sehingga kalau kami, saya sendiri mengalami itu. Dan selalu saya ingat, siapa saya ini? Anak yang dianggap durhaka, anak kenajisan, anak buangan, anak yang harganya murah dijual. Dan sampai hari ini tidak pernah tahu siapa papa orang mama saya. Tapi saya melihat kegenapan firman. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan kau, aku Tuhan menyambutmu. Bukan hanya menyambut, saya mengalami promosi Tuhan. Dan bisa pergi kemana, baik di desa, pedalaman, kota, bahkan luar negeri. Untuk mempermuliakan Tuhan, menceritakan, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bahwa hanya Sang Raja yang patut dipuji ditinggikan adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia juga Tuhan Juru Selamat, untuk nama Dia dipermuliakan. Oke, Jesus love you abundantly. Tuhan memberkati. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan perjamuan kudus saudara. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu,
Mari kita bangkit berdiri. Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang Pulihkanku. Engkaulah damaiku. Engkaulah damai. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu. Menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Baik, angkat roti di tangan kanan saudara. Pada waktu malam sebelum dia diserahkan, dia mengangkat roti dan mengucap syukur dan juga memberkati. Sebelum roti itu dipecah-pecahkan. Dan dia katakan, setiap kali kamu makan, ingatlah akan Aku. Dan roti itu ada di tangan kanan saudara. Dan dikatakan, percayakah saudara, roti di tangan kanan saudara merupakan persekutuan, artinya menjadi satu dengan tubuh yang akbar itu, sumber segala-gala. Percayakah saudara merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Makanlah dalam nama Yesus. Sesudah itu dia mengangkat cawan perjanjian baru. Di tangan saudara ada gelas plastik kecil berisi anggur. Kita imani adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Hal yang sama dia tanya. Percaya saudara, cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Minumlah dalam nama-Nya. Baik, lihat kiri kanan saudara. Salam mereka dan bilang, mari berlatih bersama-sama. Tidak ada yang mustahil. Buka kedua tangan saudara dengan satu tindakan percaya iman bahwa tangan Tuhan tetap menyatakan apa yang Dia mau untuk seluruh apa yang saudara butuhkan. Barisan depanmu adalah kebenaran. Barisan belakangmu adalah kemuliaan. Dan percayalah sumber segalanya ada dalam hidup saudara. Fokus arahkan pada Dia. Baru saudara lihat di luar semua permasalahan saudara. Ukurannya semua sama. Tidak pernah lebih besar dari Tuhan. Dan waktu engkau berjalan, engkau berlari, kemanapun engkau pergi, yakin sumber segala itu tetap menyertai dan menyatu dengan saudara. Sehingga di mana engkau ditempatkan, di situ engkau akan lihat tetap ada hal-hal yang baru yang Tuhan nyatakan. Karena Dia adalah gembala yang baik, Dia adalah pintu, Dia adalah roti hidup,
dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia adalah pokok anggur yang benar. Dia juga adalah terang dunia. Dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Dan dia juga adalah Alfa dan Omega. Semuanya itu ada dalam hidup saudara. Dan waktu saudara mengerti ini, saudara percaya ini, perkatakan dan pikirkan. Yang belum ada seolah-olah sudah ada. Semua yang ada di firman pasti digenapi, pasti terwujud, pasti mengalami, pasti menikmati, dan pasti saudara di mana-mana melepaskan, menghadirkan sorga bukan neraka, terang bukan gelap, mujizat dan keajaiban. Itu yang terus melalui saudara, sehingga kita melihat di mana-mana orang mengalami kegerakan Allah melalui hidup saudara. Terima itu, nyatakan itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.